Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam prediksi SNBT 2026 literasi bahasa Inggris. Paket 3 part 1. Sebelum kita memulai pembahasan, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Nomor 1, the irrelevant sentence is shown by number bla bla bla. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak relevan. Kalimat yang tidak relevan adalah kalimat yang itu tidak berkaitan dengan keseluruhan teks. Kalimat itu berbeda dengan teks yang lain, kadang malah sama sekali tidak berkaitan dengan keseluruhan ide yang disampaikan penulis. Mari kita cek dari yang nomor pertama. When cities or countries institute plastic bag bans or fees, the idea is to reduce the amount of plastic headed to the landfill. Ketika kota-kota atau negara-negara melarang penggunaan kantong plastik, idenya adalah untuk mengurangi jumlah plastik yang dibuang di tempat pembuangan sampah. Oke, kita anggap ini sebagai ide bagian awal. Kita lihat di kalimat yang kedua. But a new analysis by a University Georgia researcher finds these policies, while created with good intention, may cause more plastic bags to be purchased in the communities where they are in place. Tetapi seorang analis dari Universitas Georgia melihat bahwa kebijakan tersebut, meski dibuat dengan tujuan yang baik, bisa membuat lebih banyak kantong plastik yang dibeli pada suatu masyarakat di area tersebut. Kita bisa melihat kalau kalimat yang pertama dan kedua ini masih nyambung. Kalimat pertama menyatakan peraturan untuk mengurangi kantong plastik. Kita lihat di kalimat yang kedua, ide pokoknya adalah kekurangan dari peraturan pelarangan kantong plastik. Sekarang kalimat yang ketiga, that's because while plastic grocery bags are viewed as single-use item, they often find a second use as liners for small trash can. Itu karena kantong plastik meskipun dianggap sebagai barang yang digunakan sekali saja, orang-orang menemukan kegunaan yang kedua, yaitu sebagai lapisan untuk tempat sampah yang kecil. Kalimat yang ketiga ini merupakan sambungan dari kalimat yang kedua. Kalimat ketiga menjelaskan tentang kekurangan peraturan pelarangan plastik, sehingga nyambung dengan kalimat yang kedua. Coba kita lihat di kalimat yang keempat. In addition, plastic bags are very helpful when people need more packing material to cushion fragile items. Sebagai tambahan, kantong plastik sangat berguna ketika orang membutuhkan lebih banyak material packing untuk membungkus benda yang mudah pecah. Ada masalah pada kalimat yang keempat, yaitu informasi yang disajikan kurang relevan dengan kalimat sebelum-sebelumnya. Mengapa? Karena kalimat sebelumnya itu membahas tentang peraturan untuk mengurangi kantong plastik, lalu kekurangan dari peraturan tersebut, kemudian contoh dari kekurangan peraturan tersebut. Kalau yang nomor 4 kan menjelaskan tentang manfaat lain dari kantong plastik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalimat nomor 4. Alasannya adalah tidak berkaitan dengan peraturan pelarangan kantong plastik. Coba kita lihat di pilihan yang E. When these shopping bags are taxed or taken away,
People look for alternatives, which means they buy small plastics garbage bags. Ketika kantong-kantong plastik belanjaan itu dikenai pajak atau diambil, orang-orang akan mencari alternatif, yang artinya mereka akan membeli kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Kalimat kelima ini masih relevan karena itu menjelaskan kekurangan dari peraturan kantong plastik sama seperti kalimat yang nomor 3. Tips untuk mengerjakan soal jenis ini adalah yang pertama, baca dengan cepat dan cari ide pokok. Kemudian cari kesamaan, contoh, peraturan pelarangan tas plastik. Yang ketiga, pilih yang kurang selaras atau kurang nyambung. Contoh, manfaat tambahan dari tas plastik. Soal nomor 2, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. These following statements are true except pernyataan berikut ini adalah benar kecuali. Kata kuncinya adalah except atau kecuali. Maka, carilah pernyataan yang tidak didukung atau tidak disebutkan dalam teks. Kita cek dari yang A. Cats are considered as perfect carnivore with teeth and particular digestive tract. Kucing dianggap sebagai karnivora yang sempurna dengan gigi dan saluran pencernaan yang khusus. Kata kuncinya adalah perfect carnivore, teeth, digestive tract. Mari kita lihat dalam teks. Ada di paragraf kedua. Sehingga yang A ini telah disebutkan. Sekarang yang B, cats eat almost non-vegetable substance. Makanan kucing hampir semuanya merupakan non-sayuran. Kata kuncinya adalah cats eat non-vegetable substance. Ada di paragraf ketiga. Sehingga yang B disebutkan dalam teks. Sekarang yang C, cats cannot adapt to vegetarian diet because they cannot synthesize all the amino acid that they need from plant material. Kata kuncinya adalah can adapt vegetarian diet. Kita lihat dalam teks. Kata kuncinya ada di teks, sehingga yang C ini tidak tepat. Sekarang yang D, cats have mingled with human life since at least 600 BC. Kucing sudah bersama dengan manusia sejak minimal 600 tahun sebelum Masehi. Kata kuncinya adalah mingle at least 600 BC. Kita lihat dalam teks, ada di paragraf ketiga. Namun, yang disebutkan adalah 6000 BC. Sehingga pilihan C ini tidak tepat. Jawaban nomor 2 adalah D. Nomor 3, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Bla bla bla, but these traits are better developed in cats. Paragraph 2. The word traits could be best replaced by. Kata traits bisa digantikan dengan titik-titik. Mencari sinonim dari kata traits. Mari kita lihat dalam teks. Ada di paragraf kedua. Although this feature also exists in Canidae or dog, but these traits are better developed in cats. Meskipun ciri tersebut ada pada anjing, tetapi titik-titik lebih baik berkembangnya pada kucing. Tetapi titik-titik. Nah, ini yang paling tepat adalah ciri-ciri. Kita lihat dari pilihan jawaban, mana yang artinya ciri-ciri.
Tries artinya mencoba, trace artinya jejak, trials artinya percobaan, characteristics artinya ciri-ciri, characterize artinya dicirikan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 4, silakan dikerjakan dahulu. Mari kita bahas. Pertanyaannya adalah, one of the important findings of the research on measles is that bla bla bla. Salah satu temuan dari penelitian tentang campak adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah hal yang ada di teks mengenai penelitian tentang campak. Kita lihat dari pilihan yang A. Children who have got measles may become difficult to handle because of their behavior. Anak yang terkena campak bisa menjadi sulit untuk ditangani karena perilaku mereka. Kata kuncinya adalah children, measles, behavior. Mari kita cek di teks. Ini ada di teks. Namun, apakah masalah perilaku itu ditemukan ketika anak-anak baru mendapatkan penyakit campak? Ini menunjukkan baru mendapat penyakit campak. Kita lihat dari penjelasannya. For example, a child may be bad-tempered or a little slow to learn after he has recovered from measles. Kata kuncinya adalah has recovered. Artinya baru sembuh. Sehingga pilihan yang A ini kurang tepat. Bukan baru mendapat campak tetapi baru sembuh. Sekarang yang B. In reality, there are no measles patients who get brain damage. Pada kenyataannya, tidak ada pasien campak yang terkena kerusakan otak. Kata kuncinya adalah no measles patient brain damage. Mari kita lihat dalam teksnya. Brain damage dalam kalimat brain damage due to measles sounds like something far away from our experience. Kerusakan otak karena campak terdengar seperti sesuatu yang jauh dari pengalaman kita. Kemudian, lebih lanjut dijelaskan dalam kalimat selanjutnya. In reality, it is not. Jadi, ini menunjukkan bahwa kerusakan otak karena campak itu ada. Sedangkan pilihan yang B menunjukkan tidak ada. Tidak ada pasien campak yang terkena kerusakan otak. Tentu yang B ini salah. Lanjut yang C. Personality change already occur at the time a child has measles. Perubahan kepribadian sudah nampak ketika seorang anak terkena campak. Kata kuncinya, personality change the time has measles. Perubahan kepribadian tampak saat seorang anak terkena campak. Kita lihat dalam teksnya. Di sini dijelaskan bahwa baru sembuh, termasuk personality change. Sehingga pilihan C ini salah. Sekarang yang D, measles can cause children to become physically handicapped. Campak dapat membuat anak-anak untuk menjadi cacat secara fisik. Kata kuncinya, measles physically handicapped. Campak membuat cacat fisik. Kita cek di teks, ada di sini. Itu menunjukkan hal yang muncul akibat campak, yaitu masalah perilaku, perubahan kepribadian, dan tumpulnya kemampuan mental atau cacat mental. Yang D ini kurang tepat karena yang disebutkan itu cacat mental, bukan secara fisik. Sekarang yang E, measles is the first killer of childhood disease in the world. Campak adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Mari kita cek, ada di kalimat ini. More children die from measles than from any other common childhood disease. Lebih banyak anak-anak yang meninggal karena campak dibandingkan dengan penyakit lain pada anak-anak. Dengan kata lain, campak merupakan penyakit yang membunuh anak nomor 1. Maka, pilihan yang E ini betul. Lanjut, nomor 5. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
Mari kita bahas what can we infer from polio according to the text. Apa yang bisa kita simpulkan dari penyakit polio berdasarkan teks? Kita cek dari yang A. Polio is not a common childhood disease. Polio bukan penyakit umum bagi anak-anak. Kata kuncinya, polio, not common childhood disease. Kita cek di teks, ada di kalimat berikut. You might ask, how is this important to children? Kamu bisa bertanya, mengapa ini penting untuk anak-anak? Dijelaskan dengan gamblang pada kalimat selanjutnya. Every year, measles kills twice as many Americans as polio does. Setiap tahun, campak membunuh 2 kali lipat orang Amerika dibandingkan dengan polio. Americans di sini mengacu pada anak-anak. Jadi, anak-anak Amerika. Karena disebutkan polio itu banyak membunuh anak-anak Amerika, sehingga pernyataan yang A ini salah. Karena polio merupakan penyakit umum bagi anak-anak. Kita lihat pada pilihan B, polio is more dangerous than measles. Polio lebih berbahaya dari measles atau campak. Kita cek di teks pada kalimat yang tadi. Di kalimat ini kita fokus ke measles kills twice. Polio, campak, membunuh 2 kali lebih banyak dari polio. Sehingga tidak tepat jika polio itu lebih berbahaya. Justru measles atau campak yang lebih berbahaya. Sekarang pilihan yang C. Polio kills less people than measles in America. Polio membunuh lebih sedikit orang dibandingkan campak di Amerika. Masih berdasarkan kalimat yang tadi, lebih sedikit anak-anak atau orang yang terbunuh karena polio. Sehingga pilihan yang C ini benar. Nomor 6, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The word recover in the last line is closest in meaning with bla bla bla. Kata recover di kalimat terakhir itu sama maknanya dengan titik-titik. Kata kuncinya recover. Kita mencari sinonim dari kata tersebut. Kita cek di teks. For example, a child may be bad-tempered or a little slow to learn after he has recovered from measles. Anak-anak memiliki temperamen buruk dan sedikit lebih lambat belajar setelah titik-titik dari campak. Titik-titik ini paling tepat diisi dengan pulih. Mari kita lihat dari pilihan A. Deteriorated artinya semakin memburuk. Worsen sama, itu juga semakin memburuk. Got well artinya membaik. Loss artinya kehilangan. Went down artinya jatuh. Dari pilihan tersebut, kita bisa menyimpulkan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Pulih atau membaik. Nomor 7, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. All the following are theories about Amelia's fate, except berikut ini adalah teori tentang nasibnya Amelia, kecuali kata kuncinya adalah kecuali. Kita mencari hal yang tidak disebutkan dalam teks. Kita cek dari pilihan A. She escaped incognito and lived under an assumed name. Kata kuncinya incognito, assumed name. Incognito artinya menyamar, assumed name artinya nama samaran. Kita cek ada di paragraf yang kedua. Assumed name, nama samaran. Dalam kalimat
Another had her living out her days under an assumed name as a housewife in New York. Yang lainnya menganggap bahwa dia menjalani hidupnya dengan nama samaran sebagai seorang ibu rumah tangga di New Jersey. Pilihan A ini disebutkan. Lanjut, pilihan yang B. She crashed somewhere on Howland Island. Dia jatuh di suatu tempat di Pulau Howland. Kata kuncinya crash, jatuh, Howland Island. Kita cek, masih di paragraf kedua. Kita lihat kalimat yang menyertainya. The plane never arrived at Howland Island. Pesawatnya tidak pernah sampai di Howland Island. Kata kuncinya tidak pernah sampai. Sehingga informasi di pilihan B ini salah. Maka jawabannya adalah yang B. Kita coba yang C. She and her navigator were stranded on an island. Dia dan navigatornya terjebak pada sebuah pulau. Kata kuncinya stranded island. Kita cek informasi yang relevan ada di paragraf ini. Kata kunci island dalam kalimat Earthheart and her navigator were marooned on an island. Earthheart itu nama gadis yang hilang dan navigatornya terjebak dalam suatu pulau. Dari situ kita mengetahui bahwa pilihan C ada di teks. Sekarang pilihan yang D. She was captured by the Japanese and executed as a spy. Dia ditangkap oleh orang Jepang dan dihukum mati sebagai seorang mata-mata. Kata kuncinya adalah capture, ditangkap, Japanese, orang Jepang, spy, mata-mata. Kita cek ada di paragraf ini dalam kalimat One fanciful theory had her being captured by the Japanese in the Marshall Islands and later executed as an American spy. Dalam sebuah teori, dia ditangkap di Pulau Marshall dan dieksekusi sebagai mata-mata Amerika. Informasi D ada di teks. Sekarang yang E. She ran out of gas. Kata kunci run out gas. Kehabisan bahan bakar. Kita cek di teks. Informasi ada di paragraf ini dalam kalimat An Earhart researcher L. Chen Long claims that Earthhart's plane ran out of gas, kehabisan bahan bakar. Elken Long, seorang peneliti, mengklaim bahwa Earhart kehabisan gas atau kehabisan bahan bakar. Pilihan E ada di teks, sehingga jawaban yang paling tepat memang yang B. Nomor 8, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Aircraft had developed rapidly in sophistication after World War I. The underlined word above is best replaced by bla bla bla. Pesawat terbang telah berkembang titik-titik dalam hal kecanggihan setelah Perang Dunia Pertama. Yang dicari adalah sinonim dari kata rapidly. Jika kita tidak tahu suatu kata, jangan panik, kita bisa memahaminya dengan melihat kata yang ada di sekitarnya. Dari kalimat yang disoal, kita tahu arti kata di sekelilingnya. Mari kita coba tebak. Coba diisi titik-titiknya. Betul sekali, pesawat terbang telah berkembang dengan cepat. Kita lihat pilihan A sampai E. Well artinya bagus, pace artinya cepat, moderate artinya sedang, softly artinya dengan lembut, friendly artinya dengan samar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, apace. Nomor 9, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The following statement are true in the passage, except pernyataan berikut ini adalah benar berdasarkan teks, kecuali yang dicari adalah hal yang tidak ada dalam teks. Kita lihat dari pilihan A.
The Canadian government has recognized the rights of the Aboriginal people and it is written in the law. Pemerintah Kanada telah mengakui hak-hak dari kaum aborigin dan itu tertulis dalam hukum. Kata kuncinya adalah Canadian government, rights atau hak, Aboriginal people, orang asli, written, tertulis. Kita cek, ada di paragraf pertama, Aboriginal rights, written, Government of Canada. Kita lihat kalimat yang relevan, Aboriginal rights is a difficult one and even if a right is written into the law. Hak-hak orang asli itu sulit, meskipun hak tersebut tertulis dalam hukum. Memang hak-hak kaum asli itu sulit untuk didapat, namun itu tertulis dalam hukum. Yang dibahas adalah tertulis dalam hukum, dan itu sudah terpenuhi. Kemudian, for this reason, the federal government of Canada in 1982 extended constitutional protection to those Aboriginal rights bla bla bla. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pembahasan hukumnya itu adalah pemerintah Kanada. Sehingga nomor A ini disebutkan dalam teks. Lanjut bagian B. Canada not only protects the rights of Aborigines but also other tribes. Pemerintah Kanada tidak hanya melindungi penduduk asli tetapi suku-suku yang lain. Kata kuncinya adalah Canada not only right Aborigines other tribe. Kanada tidak hanya menjamin hak-hak kaum asli tetapi juga suku-suku yang lain. Mari kita lihat di teks. Dari teks yang tadi, kita menemukan bahwa pemerintah Kanada memberikan perlindungan konstitusi kepada suku asli. Kemudian, pada kalimat selanjutnya, this protection was extended to the Indian, Inuit, Métis peoples, the three groups, bla bla bla. Perlindungan tersebut berkembang untuk Indian, Inuit, dan orang-orang Métis. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pemerintah federal Kanada itu melindungi aborigin atau penduduk asli serta suku-suku yang lain. Sehingga yang B ini disebutkan dalam teks. Sekarang yang C, the Aborigines do not have record of custom they protect. Penduduk asli tidak memiliki rekaman tentang tradisi yang mereka lindungi. Kata kuncinya adalah Aborigines, warga asli, not have, tidak memiliki, record, rekaman, customs, tradisi. Warga asli tidak memiliki rekaman terhadap tradisi mereka. Mari kita cek. Ada di paragraf yang kedua, kalimat berikut ini. However, these requirements makes it difficult for Aboriginal societies, which often rely on oral tradition rather than written record to support their claims. Tetapi persyaratan ini sulit untuk warga asli yang lebih banyak mengandalkan tradisi lisan daripada catatan tertulis untuk mendukung klaim mereka. Dari sini kita mengetahui bahwa warga asli lebih bergantung kepada oral tradition, tradisi lisan, rather than written records, daripada rekaman tertulis. Sehingga yang C ini disebutkan dalam teks. Penduduk asli lebih mengandalkan tradisi lisan. Sekarang yang D, Aborigines have rights to land ownership and are allowed to sell the land. Warga asli punya hak untuk mempunyai lahan dan diizinkan untuk menjualnya. Kata kuncinya, Aborigines, warga asli, rights, hak, land ownership, kepemilikan tanah, to sell, untuk menjual. Kita cek, ada di paragraf ini, Aboriginal ownership dalam kalimat, even when Aboriginal ownership of specific lands is fully established, meski kepemilikan warga asli terhadap tanah tertentu itu sudah diakui, kita mengetahui kalau hak kepemilikan tanah itu sudah diakui. Kemudian, for the sale, untuk dijual.
Dalam kalimat, an Aboriginal group claim that its property right should be interpreted as full ownership of the contemporary sense of private property, which allows for sale of the land or its resource. Kelompok penduduk asli menginginkan agar pemahaman terhadap kepemilikan tersebut termasuk hak untuk menjual tanah. Namun, apakah hak tersebut benar-benar dipenuhi? Penjelasannya ada pada kalimat selanjutnya. Kalimat tersebut menyebutkan bahwa penduduk asli hanya punya hak yang sangat minimal, yang itu hanya cukup untuk fair survival of the community, keberlangsungan komunitas, tidak termasuk hak menjual tanah. Sehingga pilihan D ini tidak disebutkan dalam teks. Maka yang betul adalah yang D. Kita coba perhatikan yang E. The Aborigines have not yet taken their case to Canada Supreme Court. Penduduk asli belum membawa kasus tersebut kepada Mahkamah Agung Kanada. Kata kuncinya Aborigines, warga asli, not taken, tidak membawa case, kasus tersebut, Canada's Supreme Court, Mahkamah Agung Kanada. Warga asli tidak membawa kasus mereka pada Mahkamah Agung Kanada. Informasi itu ada di paragraf terakhir Supreme Court of Canada. Dalam kalimat, regrettably, it appears that this group will not be successful unless it is able to move its case from the provincial court into the Supreme Court of Canada. Disayangkan bahwa kelompok tersebut tidak akan berhasil jika hanya sampai di tingkat pengadilan provinsi dan tidak sampai ke level Mahkamah Agung. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa warga asli belum mengirimkan kasus mereka di level Mahkamah Agung. Sehingga pilihan yang E ini disebutkan dalam teks. Maka nomor 9, jawaban yang paling tepat memang yang D. Nomor 10, silakan dikerjakan. Mari kita bahas. An Aboriginal group claimed that its property right should be interpreted as full ownership in the contemporary sense of private property. The word interpreted are closest in meaning to bla bla bla. Kelompok asli mengklaim bahwa hak-hak properti mereka seharusnya titik-titik sebagai kepemilikan utuh. Yang ditanyakan adalah sinonim kata interpreted. Kita bahas arti dari pilihan jawaban. Construed artinya dipahami, evidence artinya bukti, explicit artinya jelas, manifest artinya nyata, spoken artinya lisan. Kita kembali ke kalimat yang dimaksud. Coba kalimat ini diisi titik-titiknya. Betul, yang paling tepat adalah dipahami. Dari pilihan A sampai E, yang paling dekat dengan kata interpreted adalah construed. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A.